Ya, ibu-ibu. Nah, tadi ini sudah habis masa Zoom-nya, jadi memang dia mati sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan coba share Bapak Ibu kembali ke soalnya tadi ya. Ya, Bapak Ibu sudah nampak soalnya di tempat Bapak Ibu. Nomor 20 ya Bapak Ibu tadi ya. Nah, sudah dapat jawabannya Bapak Ibu semuanya, Bu Nurhapni, Bu Supri, Bu Kartini, Bu Neta, nomor 20. Kemudian Bu Nurlaina, silakan Bu dipilih jawabannya. Iya, Pak. Oke, Bu Sufriani, E. Bu Supri, jawabannya Alasan E ya. kata yang tidak tepat terdapat dalam yang tidak tepat. Karir komoditas analisis standarisasi. Oke, jawabannya standarisasi Bu, sama berarti. Nah, ibu-ibu yang lain bagaimana? Bu Rina. Oke, baik ibu-ibu ya, kita lanjut aja. Biar kita bisa lihat soal-soal yang berikutnya. Jadi nomor 20, silakan simpan jawabannya ibu-ibu ya. Kalau sudah dapat jawabannya 20 ini. Kalau kita lihat soalnya, penulisan kata yang tidak tepat terdapat dalam. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang salah harus kita cari. Kalau lihat A tadi, ini yang betul nih karir. Jadi karir ini Standarisasi. pakai E, seperti itu. Kayak hierarki, dia pakai E. Nah, kalau yang B, itu juga komoditas sudah benar, tidak ada yang salah. Kalau yang C, analisis juga benar. Ya, jadi kalau analisa itu penggunaan yang salah. Jadi yang benarnya adalah analisis. Nah, ini antara dua nih Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat di sini Antara standarisasi apa standarisasi. Standarisasi. Jadi kalau kita lihat ini jawaban yang salah itu adalah standarisasi. Kenapa kita jawaban D itu benar? Jadi kalau D ini benar karena Bapak Ibu di isasi ini adalah imbuhan asing. Jadi ketika misalnya sudah ada kata ini, imbuhan ini, kalau ada jumpa kata dasarnya dia kembali lagi ke bahasa asalnya. Kalau kita lihat bahasa asalnya kan standar ini dia pakai D ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya yang benar itu adalah standarisasi, bukan standarisasi. Nah, jadi ini yang benarnya Bapak Ibu. standarisasi. Iya. Jadi yang salah itu standarisasi. Yang benarnya adalah standarisasi. Kenapa standarisasi ini? Itu karena dia kembali lagi ke bahasa asalnya, bahasa Inggrisnya. Kalau tulisan standar itu kan pakai D ya Bapak Ibu ya. Jadi yang benar itu D. Kalau E ini salah standarisasi. Paham ya Bapak Ibu? Nah, selanjutnya kita ke huruf kapital Bapak Ibu. Nah, huruf kapital ini terdapat di nomor 19. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya huruf kapital di judul, itu ingat aja Bapak Ibu, pasti semua kata hubung itu dia kecil. Atau kata depan semua dia kecil. Nah, jadi Bapak Ibu silakan pilih nomor 19 ini, mana pilihan jawaban yang benar. Salah. Salah. Oke, Bu Nur Hafni sudah dapat jawabannya B, dan ibu-ibu yang lain bagaimana? Belajar berpendapat dalam forum diskusi. D-nya ini rasanya huruf ada. Sampai juga benar. Saya B juga ya. B ya. Oke, rata-rata jawabannya B ya ibu-ibu ya. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah B, Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat yang A ini, itu dan sama baginya nih salah.
Jadi setiap Huruf kata besar. hubung sama kata depan ini dia harusnya kecil Bapak Ibu di judul. Kalau Iya. C, nah ini kapital semua ya Bapak Ibu ya, ini juga salah. Kalau yang D, D-nya salah seperti itu, harusnya D-nya kecil. Kalau yang E Iya. itu dan-nya D-nya harusnya kecil. Kecil. Jadi kalau misalnya penulisan huruf kapital Bapak Ibu pasti sudah tahu ya Bapak Ibu ya, di mana saja penggunaannya, di penulisan nama, kemudian nama kata ganti Tuhan ya Bapak Ibu, suku bahasa bangsa, nama letak geografis ya Bapak Ibu ya. Nama gunung, Ini nama penggunaan huruf kapital. gunung. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat nomor 17 lagi Bapak Ibu ya. Ini penulisan huruf kapital nih. 17. Kira-kira mana Ini benar. yang salah ya Bapak Ibu ya? 17. Mana yang salah? 17 mah ini penggunaan huruf kapital ini benar kecuali berarti yang salah. Ya masih keturunan bangsawan. Gelar Raden Mas, Raden Nomor saya. 17 ya Bapak Ibu ya. Mana jawabannya untuk 17 ini? Masih koma rapat kerja itu. Anak muda itu yang salah itu. Ia masih keturunan yang bergelar Raden Mas. Ini ya. Kok sama benar juga ya? Ayo Bapak Ibu sudah dapat jawabannya nomor 17 yang kira-kira Bapak Ibu ingin coba jawab. Kalau di chat juga boleh. Langsung juga boleh Bapak Ibu. 17. Saya tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju yang baru. Kecuali rumah Bergelar Raden Mas. berdekatan. Bu Nur Hapni jawabannya A ya. Nah, silakan Saya A. ibu-ibu yang lain apa jawabannya? Apa? Sama ya. Raden Mas. Ya. Raden Oke. Mas. Ya benar Bapak Ibu, Raden Mas ini. Jadi Raden Mas ini seharusnya kecil karena nggak ada namanya. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu soal berikutnya untuk soal huruf kapital ya Bapak Ibu ya. Ya. Tulisan kata Tulisan serap. kata yang tepatnya. Gelar Raden Mas. Di nomor 12 ya Bapak Ibu ya, silakan dicoba jawab nomor 12. Ini adalah Dr. Dia Hidri koma putih Dr. Koma ini koma ya Dr. ya koma Dr. rambut Oke, Bu Nita jawaban A. Oke, kita tunggu yang lain Bapak Ibu ya. Kayaknya sama juga ya. Karena dokter itu kan dokter Sama Bu, jawaban A. Oke, Bu Kartini jawabannya B ya. Oke, beda-beda. Bu Tasya juga B. Oke, Bu Rina juga B. Ya, jadi kita langsung saja Ibu-Ibu jawab bahasnya untuk nomor 12 ini. Jawaban nomor 12 ini benar B, Bapak Ibu ya. Kenapa? Kalau yang A ini R-nya seharusnya kecil, MA-nya ini tidak ada titik ya Bapak Ibu ya. Kalau C itu di sini tidak ada koma, misalkan nama sama ini gelar ya Bapak Ibu ya. Kalau ini juga seperti itu. SS ini tidak ada titiknya. Kalau Pujika ini komanya nggak ada seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang benarnya adalah yang B. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita ke nomor 13. Nah, 13 ini bagian dari kata baku juga tadi yang kita sudah bahas ya Bapak Ibu ya. Serapan. Serapan yang tepat terdapat pada sisi interkonektivitas video card ini masih standar. Produk ini merupakan aplikasi HPS non standar
produsen Safir Ada menghadirkan halalnya, sari Min. hidrokat toksik Halal. yang ekstrim. Apa? Di Halal. mana udah desain papan juga berbeda dari yang Semua ada. biasanya. PC maaf Apa ya? 4,0 Pintas ada yang apa? secara otomatis Ada akan apa? mendeteksi virus yang mengganggu komputer Anda. Komputer. Sudah dapat ibu-ibu jawabannya? Kata serapan yang tepat. Silakan diketik jawabannya nomor 13 untuk soal nomor 13 ini. Dan desain papan. Jadi Ingat ya Bapak Ibu, kalau misalnya serapan dari bahasa Inggris, konsepnya itu huruf vokal dia tetap dan huruf konsonan yang berubah. Nah itu ingat ya tadi Bapak Ibu ya. Kalau dari bahasa Arab tadi kita sudah bahas I berubah jadi I, kemudian H dihilangkan, Do dihilangkan, kemudian tanda apostrof juga hilang seperti itu. desain papan juga berbeda dari Oke, Bu Tasya, 13 itu jawabannya B. Dan ibu-ibu yang lain bagaimana? Ibu Teti? Dapat Ibu Teti? C. Oke, Bu Yusri? Ragu ya antara A sama B ya. Oke, ragu Ibu ya antara A sama B. Nah, harus satu pilihannya Ibu. Tidak boleh dua. Salah apa tuh ya? B aja lah. B aja Ibu. Nah, karena sudah banyak yang B. Jadi baik Bapak Ibu. Nah, Bentar kita ya. akan coba bahas ini yang 13 ini jawabannya benar B ya. Kalau A ini konektivitas ini seharusnya pakai V Bapak Ibu, bukan pakai F ya. Selanjutnya kalau kita lihat yang C ini, C itu ekstrim, seharusnya ekstrem yang benarnya Bapak Ibu. Kalau yang D itu kalau kita lihat di sini desain, seharusnya desain ya Bapak Ibu ya, bukan desain. Kalau yang I ini nih otomatis ya Bapak Ibu ya. Otomatis. Oke, jadi Bapak Ibu untuk yang ejaan ini yang memang sudah dapat FR-nya dari anak-anak, artinya ini yang mungkin keluar untuk ujian nanti yang sekarang ini Bapak Ibu ya. Jadi ini yang sudah dapat informasi. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut ke soal apakah masih bahas soal EYD ini Bapak Ibu atau kita lanjut nih apa namanya kalimat efektif Bapak Ibu. Kita lanjut aja Bapak Ibu ya, kalimat efektif kita EYD kita anggap tuntas dulu, nanti kita lihat ke pertemuan selanjutnya Bapak Ibu ya. Oke, kita stop dulu. Jadi saya akan coba share. Ya, jadi ini yang sudah dapat tadi FR dari Ananda kita yang sudah ujian. Jadi ini munculnya di PPU ya, pengetahuan dan pemahaman umum Bapak Ibu. Nah, ini akan coba Bapak Ibu jawab untuk yang soal ini. Kita tes dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini soalnya adalah kalimat utama. Nah, kalau kalimat utama saya yakin Bapak Ibu udah bisa nih. Nih, tunggu sungguh. Saya ini dulu biar lebih enak Bapak Ibu ya, pindah ke sebelah deh. Sedikit Pak. Oke. Sudah nampak Ibu, Bapak Ibu yang nomor 20 ini? Ya, dari bagi ini Bapak Ibu, bagi. Bagi warga. Saya akan coba besarkan. Nah, nih Bapak Ibu. Silakan coba jawab yang soal bagi ini ya Bapak Ibu ya. Bagi warga Jakarta membuang sampah seenaknya ke sungai sudah jadi kebiasaan, bahkan tradisi sejak dulu, padahal kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Sampah-sampah ini bisa menyebabkan aliran sungai terhambat.
Baik, ibu-ibu dapat jawabannya. Ini Jauh-jauh sebenarnya kan? Nanda kita jawab itu 5 detik udah dapat nih Bapak Ibu untuk jawab soal ini. 5 detik. Ayo Bapak Ibu, ini jawabannya apa Bapak Ibu untuk soal 20 ini? Di mana letaknya? Ada juga Nana. A. Kenapa kepotong gambarnya nih? A. Oke, Ibu Caca jawaban A. Bu Kartini apa? Bukan aja. Oke, Bu Ini apa Teti apa? A. Cobain apa? Ibu Neta bukan sih. Nah, ini berarti Ibu meragukan ya. Berarti A. meragukan. Nah, satu. Oke, A ya. Ya juga Nah, kalau saya. kita lihat sini Bapak Ibu sebenarnya gampang ya, Ibu. Jadi ketika misalnya kita lihat kalau soalnya kalimat utama, gagasan utama, fokus aja yang di akhir. Nah, kalimat terakhir yang mana Bapak Ibu? Jadi tidak heran ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Tidak kalau heran. letaknya di akhir, dia biasanya ada kata kesimpulan, konjungsi Oleh kesimpulan seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian. Kalau tidak ada itu ya udah pasti nomor 1 itu cepat dia dapat jawabannya Bapak Ibu ya. Nah kalau nggak ada berarti langsung nomor 1. Nah tapi kalau ada bisa dicurigai kenapa? Nah bisa jadi dia menyimpulkan semuanya. Nah, terkadang ada pun kata itu, kadang-kadang bukan menyimpulkan, dia menjelasi kalimat sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau kita konteks yang di soal nomor ini, dia jawabannya adalah A. Seperti itu. A ya Bapak Ibu ya. Jawabannya A. Iya. Nomor 1. Kalau di akhir di sini kita nggak jumpa kata hubung atau kata kesimpulan seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini saya akan coba tes Bapak Ibu dalam 5 detik sudah dapat jawabannya Bapak Ibu ya. Kita akan coba untuk soal berikutnya. Nih, Bapak Ibu, nih soal 16. Nampak Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu? Kelihatan. Nah, Siapa? silakan jawab waktunya 5 detik Bapak Ibu. Silakan ya, cepat ya Bapak Ibu. Terus tunggu ya. Apa jawabannya, Bu? Tunggu dulu. Nggak kelihatan sih itu ya. Nomor 18. Ya, 16 Bu, 16. 16. Kalau 18 nih simpulan 16. Topik 4.000 Bang. Topik tersebut adalah kalimat berburu. Nomor 16. Kalimat Dapat? topik. Ibu-ibu jawabannya apa? Nomor 16. Aduh. Tidak usah pusing-pusing, Ibu-ibu. Nggak ada ini tuh dia. Oke, Bu Nita jawabannya A. Ayo ibu-ibu yang lain. Kalimat topik paragraf tersebut Oke, waktunya habis ibu-ibu. Ini udah lebih dari 30 detik nih. Jadi ibu-ibu untuk jawab nomor 16 ini, kalau kalimat topik, kalimat utama itu sama aja ibu-ibu ya. Ya, kalau kita lihat di sini kan biasanya kalau nggak 1 atau dia nomor terakhir. Nomor terakhir kan 6. Karena nggak ada di pilihan jawaban ya udah pasti jawabannya nomor 1 ibu. Ya udah, pasti jawabannya adalah A. Cepat ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang bingung cari kalimat utama. Jadi kalimat utama ini jangan baca semua Bapak Ibu. Kalau misalnya ada nomor seperti ini, baca nomor 1 atau kalimat terakhir. Kalimat pertama atau kalimat terakhir. Kalau kalimat pertama biasanya sifatnya umum. Kalau nggak sifatnya umum Bapak Ibu biasanya kalimatnya ada kata definisi. Nah, itu konsepnya. Tapi kalau yang di akhir, dia biasanya kata kesimpulan, menyimpulkan. Kalau kita Oleh lihat karena nomor 6 ini kan nggak ada kata kesimpulan nih Bapak Ibu.
Dan di pilihan jawaban juga nggak ada. Ya makanya cepat kita dapat jawabannya A. Berarti Nah, jadi 1. kalau kita lihat Oh, di sini Bapak Ibu itu bisa sisakan waktu ke soal yang paling sulit. Mengapa kita kasih tips semudah ini anak-anak untuk menjawab? Karena banyak teks-teks yang harus anak-anak tuh dijawab seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk yang soal ini itu sangat mudah, bisa 5 detik udah terjawab. Seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada yang bingung Bapak Ibu, silakan mau ditanyakan kalau misalnya ini. Lebih enak diskusi ya Bapak Ibu. Ada yang bingung? Ibu-ibu? Atau kita ke soal berikutnya? tengok nih Bang. Kalau saya punya Pak Wandi kan, Iya Bu. Bu Supri. karena memakai setidaknya, makanya bingung. Oh setidaknya. Ya karena di sini sifatnya ya nih Bu ya. Kalau kita lihat konteks yang setidaknya 5 demonstran tewas di Mogista Somalia. Nah ini kan dia bentuk cerita atau berita seperti itu Bu ya. Ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya kalimat ini umum ya Bu ya. Yang di bawah 2, 3 ini masih menjelaskan kalimat nomor 1. Seperti Oh itu. iya, Paham ya Ibu-Ibu ya? paham. Nah, baik, kita kan coba soal berikutnya. Di soal kalimat utama nih. Kita latihan dulu Ibu-Ibu ya, fokus ke sini ya. Nah, nomor 7 nih, Bapak Ibu. Nah, harus cepat ya, 5 detik ya, Ibu-Ibu. Gagasan pokok dalam mengikuti banyaknya. Gagasan pokok dalam kutipan teks atas terdapat pada kalimat gagasan pokok. D Pak ya. D, Pak. Kalau saya D Pak. D ya, rata-rata D semuanya Ibu. D. Ya, D. Ya, D ya, dodol Ibu ya. D, Ya, Pak. oke, baik. Ya, benar Ibu-Ibu semuanya. Jadi jawabannya adalah D. Cepat ya Ibu-Ibu ya. Nggak susah kan Ibu? Jadi kita fokus kata kesimpulan. Kalau nggak ada berarti jadi jawabannya D atau A. Maaf, D nomor 1 maksudnya. Yuk kita lihat lagi Bapak Ibu di nomor yang mudah kita lihatnya di nomor 8 ya. Oh ini lanjutan, sorry Bapak Ibu. Kita coba ke sini. Bentar ya. Sebentar Bu, kita enter aja dulu biar lebih enak. Bang, ada tidur Bang. Nampak Ibu? Ini teksnya dulu kita lihat ya. Nah, nih. Atau lihat jawabannya dulu Ibu. Ini Nomor berapa, panjang Pak? Ibu. Ya jawaban dulu ya. Ya, silakan diingat ABCDE-nya Ibu. Nomor berapa sih Pak pertanyaannya? Nomor 8 Ibu. Nomor 8. Nomor Pak. Ya, ini kita lihat jawabannya dulu Bu. Nanti baru kita naikkan ke atas. Teks tersebut adalah Baca sebagai bahan apa di bawah? Nggak nampak nih. Memang nggak nampak Ibu. Kita fokus lihat jawabannya dulu. Nanti baru kalau udah ingat jawabannya baru kita lihat ke teks ke atas. Nomor 6 Pak ya. Nomor 8 Ibu. Nomor 8. Enggak ada nomor 8. Itu Di nomor sebelah 6 kanan Pak. Ibu. Sebelah kanan Ibu. Nomor Bahan nah, Nampak Bu? kalau dikecilin nggak nampak karena pakai HP. pengurangan. Ini saya coba besarkan Ibu. Oke. Pertanyaannya mana? Berarti lihat aja Ibu pilihan jawaban yang A, pengurangan produksi baja beremisi. B, komitmen untuk membuat baja beremisi. C, baja sebagai bahan terpenting di dunia. D, emisi gas rumah kaca global karena baja. E, target pengurangan emisi dari baja tahun 2030. Silakan kita lihat teksnya Bu ya, biar lebih enak. Nah, ini nomor 1. Jadi jawabannya 1 itu. Nomor 1 Bu ya, silakan coba cari pilihan di jawabannya. Kira-kira mana jawaban yang sama di nomor 1. Berarti Ibu udah Nomor dapat C. jawabannya ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak, Coba ya. kita lihat pilihan jawabannya.
Baja iya Nomor C ya. betul. C, Pak. C. C. Ya, jawabannya adalah C. Betul, Ibu-Ibu. Baja Ini sebagai bahan baja. terpenting di dunia karena sama kalimatnya. Ya. Nah, betul nggak, Ibu? Baja merupakan satu di Di antara antara di dunia. Sama ya, Ibu ya? Ya. Oke, baik. Selanjutnya satu soal lagi saya akan berikan ke Ibu. Ini boleh nomor 6 aja nih, Ibu. Silakan coba nomor 6. Nomor 6 tadi udah ya? Belum, Bu. Tadi nomor 8. Oke, Ide pokok nih. ini pokok lagi kan? Pokok tersebut adalah Aduh, kenapa nih nggak nampak nih? Nggak nampak. Oh, di pokok paragraf. Nampak, Bu? Kecil kali, Pak. Oh ya, kita coba besarkan sedikit. Sudah nampak? Udah, Pak. Nomor 6, Pak ya. Ide pokok. Iya, Bu. Nomor 6. Mana ini Pak? Nggak nampak saya. faktor penyebab learning loss pada belajar online. Learning loss pada belajar online. Faktor penyebab learning loss pada belajar online. Iya. B ya, Pak. Apa jawabannya, Ibu-Ibu? B nggak? Ya, benar. Jadi jawabannya adalah B. Sama nggak, Bu, dengan kalimat pertama? Sama, Pak. Sama. Nah, begitu Ibu. Jadi cepat untuk kasih tahu ke anak-anak untuk tips untuk jawab ini. Jadi 5 detik udah dapat jawabannya. Nah, seperti itu. Di materi sekarang, Bapak Ibu, saya jumpa itu di soal-soal bimbel, itu ada kalimat utama yang letaknya di kalimat kedua. Itu ingetin Bapak Ibu ya, untuk anak-anak kita itu tidak pernah ada kalimat utama yang letaknya di kalimat kedua. Jadi fungsinya untuk kalimat pertama apa? Kalimat pertama itu kan disebut deduktif ya Bapak Ibu ya. Nah, Deduktif. kalimat utama pertama di sebuah paragraf itu penanda berarti letaknya di awal. Nah, nggak mungkin di kalimat kedua. Kalimat kedua ini udah masuk penjelasan yang di awal. Seperti itu. Penjelas. Jadi diingatkan Bapak Ibu ya, karena beberapa materi yang baru sekarang itu membuat anak-anak kita ini artinya percaya terhadap tentornya daripada ininya gurunya. Jadi ingatkan nanti Bapak Ibu tidak ada kalimat utama tuh di nomor 2 seperti itu. Nah, baik kita lanjut ke soal pernyataan Bapak Ibu. Soal pernyataan ini itu juga bisa cepat jawabannya Bapak Ibu ya. Ini juga muncul di mana di literasi soalnya Bapak Ibu. Nah, kebetulan soalnya teksnya panjang-panjang Ibu. Jadi caranya bagaimana? Nah, kita akan coba langsung pilih dulu untuk fokus yang satu. Jadi Bapak Ibu nanti mengarahkan ke anak-anaknya. Ini kita akan bahas coba soal nomor 12. Jadi kita nanti ketika soal pernyataan sesuai atau tidak sesuai, jangan baca teks dulu Bapak Ibu. Jangan baca teks langsung cari jawaban, jangan. Jadi Bapak Ibu arahkan ke anak-anak langsung dari jawaban ke teks terus seperti itu. Cepat cari jawabannya. Ya, langsung dapat jawabannya. Misalnya kita lihat nih Bapak Ibu, kita sama-sama ya Bapak Ibu. Yang A, karena pertanyaannya di sini yang tidak relevan. Jadi yang nggak sesuai Bapak Ibu ya. Kalau A, keputusan seorang pemimpin sering tidak cocok dengan kondisi yang ada. Nah, kita lihat di sini. Seorang pejabat pemerintah India menyimpulkan bahwa di India banyak orang miskin terlalu padat penduduknya. Nah, kalau kita lihat di sini ada nggak dibilang Bapak Ibu? Kecil kali. Kecil, Bu. Bukan. Iya. Itu lagi mana E-nya? E-nya mana nih? Nampak, Bu? E-nya udah hilang. E-nya ada E-nya nih. kelihatan nih. Layarnya kalau di HP kecil nih, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, Ibu. Kemudian kalau yang B, mengubah sesuatu dalam masyarakat bisa menimbulkan dampak besar. Di sini ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian Ada. yang C, pemerintah India belum siap menangani memproduksi daging secara nasional. Ya, betul juga. Kalau D, pembunuhan sapi secara besar-besaran dapat melumpuhkan perekonomian India, maaf. Iya. Kalau yang E, daging sapi diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat India. Jadi Bapak Ibu bayangin aja logika. Di India itu bagaimana Bapak Ibu sapi?
Sapinya dipuja. Iya benar. Kalau dipuja nggak mungkin Sapi. dimakan Ibu Rina ya. Iya, Jadi iya, iya, langsung Pak. dapat jawabannya yang mana yang nggak sesuai. Jadi Iya, jawabannya awalnya E. adalah E. E. Seperti itu. Tapi nggak ada Kadang-kadang logika kita tidak langsung dapat jawabannya seperti itu Bapak Ibu. E. Mm-mm. Itu kalau kita Dengan cari jawab untuk yang pernyataan sesuai atau yang relevan atau yang tidak relevan ya Bapak Ibu ya. Kita Iya. lanjut lagi Bapak Ibu untuk soal pernyataan sesuai berikutnya. Nah, ini banyak kali nih teksnya. Jadi sorry Bapak Ibu, saya tidak bisa nampakkan. Maaf ya 9. Bapak Ibu ya. Karena nanti terpotong-potong bingung jadinya Bapak Ibu. Nomor Iya, iya, 7. Pak. Iya. Mana Iya. ya kalimat Nomor. pernyataan. Saya coba lihat dulu. Kan senada fitnah terus. Nah, ini nih. Ini pendek Bu ya. Saya akan coba ke bawahkan dulu biar lebih enak. Hutan mangrove. Paragraf berikut. Sebentar Bu. Saya akan coba ke bawahkan dulu. Nah, ini jadi Bapak Ibu nomor 13 ya. 12 tuh. 13. 13 Bu, 13 nih. 13. Ya mangrove. Benar. Pernyataan yang sesuai. Pernyataan Ah, ini saya nampak Ibu awalnya. yang Enggak orang nampak. Nampak Geser Ibu? ke kiri, Pak. Enggak nampak. mangrove dapat mencegah Sudah nampak Ibu? dapat menjadi Sudah. menjadi Oke, coba dijawab Ibu. Sesuai dengan isi paragraf di atas adalah pernyataan sedikit lagi ya. Masih dan mangrove Yang D-nya nggak nampak. Oh, yang D-nya Bu ya, kita coba lihat ya dulu, Bapak Ibu. Nah, dan mangrove. ini itu mangrove. Jawabannya mangrove dapat menjadi habitat yang mencegah kerusakan ekosistem laut. Iya. Jadi biota laut. Oke, Bu Nur Hapni jawabannya E, berarti yang enggak yang sesuai ada di pilihan E, Bu ya. Boleh ya. Dapat Ibu-ibu jawabannya apa? C ya Pak ya. Apa Bu? C. C, mangrove dapat menjadi habitat biota laut. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah C. Kita lihat Bu ya, kenapa jawabannya C? Kalau kita lihat yang A, mangrove dapat menangkap sisa-sisa bahan organik. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu nampak nggak jawaban yang ada sisa-sisa bahan organik? Nggak ada. Nggak ada. Kalau B, mangrove dapat mencegah abrasi. Di sini juga tidak ada dibahas ya Bu ya. Yang ada erosi. Kalau yang D, mangrove dapat mencegah kerusakan ekosistem laut. Nah, kalau kita lihat sini juga tidak ada dibahas. Ya Bapak Ibu ya. Kalau E, mangrove dapat mencegah gempa bumi. Nah, nggak mungkin Bu ya. Kalau mangrove dapat mencegah gempa bumi, logikanya aja yang apanya sudah bisa goyang seperti itu Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah C. Jadi mangrove dapat menjadi habitat organisme biota laut. Ini ada nih Bapak Ibu. Fungsi mangrove secara biologis yaitu sebagai habitat organisme biota laut yang hidup. Nah, jadi sama ya Bapak Ibu ya, yang jawabannya adalah C. Seperti itu. Paham nih Ibu-ibu untuk jawaban soal pernyataan sesuai dan tidak sesuai? Insya Allah. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk memberikan kepada anak-anak kita arahan. Ada 3 mode soal tadi Bapak Ibu, ejaan, ide pokok, pernyataan sesuai dan tidak sesuai. Ini pada soal literasi. Jadi Bapak Ibu artinya sudah dapat gambaran bagaimana tips untuk memudahkan anak-anak di dalam menjawab.
Karena kan memang ketika di soal UTBK ini sangat penting sekali Bapak Ibu tips seperti itu. Cara cepatnya, kenapa Bapak Ibu? Karena waktunya itu Nah, tidak lama Bapak Ibu. Ujian ya Bapak Ibu ya, waktunya tidak lama. Makanya iya. mengapa bimbel-bimbel itu memberikan materi, tips-tips cara mudah untuk dalam menjawabnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya kita berkolaborasi dengan beberapa kerjasama mungkin Bapak Ibu dengan tentor-tentor atau misalnya kita juga sebagai guru. Nah, seperti itu mungkin kita juga bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwasannya ternyata tips ini sangat mudah untuk anak-anak tersebut menjawab soal-soal tertentu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, mungkin kalau di sekolah kita kan tidak terlalu apa Bapak Ibu ya, maksudnya tidak terlalu menekankan pada tips secara mudah, tetapi gaya kita dalam mengajar mungkin pemahaman biar lebih cepat. Nah, misalnya pada struktur apa namanya teks eksposisi, misalnya kita udah buat cara cepatnya dengan lagu-lagu, sebuah lagu, dimulai dari abstraksi ya Bapak Ibu misalnya, atau dimulai dari eksposisi. Kalau eksposisi kan mulai dari pernyataan umum ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sifatnya seperti itu dibuat cara mudah. Nah, seperti itu biar mereka ingat. Nah, ini waktu kita 3 menit lagi Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan untuk di soal-soal ini? Kira-kira paham Bapak Ibu? Saya akan stop aja Paham. Bapak Ibu biar nampak wajah-wajah Bapak Ibu semuanya. Nah, kali ya, nanti diundang nomornya. Kita ada dong. Kadang-kadang. Ya, bagaimana Bapak Ibu kira-kira sudah paham untuk pembahasan malam ini? Insya Allah, Pak. Sedikit. Insya Allah. Kira-kira tercerahkan ya Bapak Ibu untuk menjawab sedikit walaupun tidak banyak. Semoga bisa membantu Bapak Ibu memahami materi ini kepada anak-anak biar lebih mudah dan kita juga biasanya disenangi. Kenapa Bapak Ibu? Oh, Ibu ini memberikan cara mudah. Artinya kita tidak usah mikir capek-capek. Ternyata bahasa Indonesia tuh enak. Nah, seperti itu. Mungkin anak-anak biasa kemarin, aduh, pusing ya kalau bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Teksnya yang panjang dan sebagainya. Anak pasti logikanya seperti itu. Jadi ketika kita berikan tip atau cara mudah untuk mereka mengingat, mungkin ini salah satu untuk mereka mencintai bahasa Indonesia. Karena biasanya paling dibenci bahasa Indonesia. Ya Bapak Ibu ya. Betul nggak Iya, Bapak Pak. Ibu di sekolah Bapak Ibu biasa seperti itu? Iya, betul, Pak. Apalagi kena jam terakhir ya Bapak Ibu ya. Ada. Udahlah jam terakhir Ngantuk. bahasa Indonesia sering Udah sekali ngantuk, lapar lagi jamnya bilangnya. jamnya selalu kena terakhir ya pasti situasinya udah bawaannya ngantuk berarti gitulah Bapak Ibu cara kita bagaimana memberikan metode atau apa namanya model dalam pembelajaran sehingga anak-anak itu bisa menarik ya Bapak Ibu dan mau mengikuti pembelajaran kita. Nah, kira-kira ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan. Ibu Yusri dari Aceh Selatan. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan Ibu. Oh, ini Bu Teti. Silakan Bu Teti. Saya mau tanya, ini Pak, Boleh, Bu. melenceng dari topik kita ya Pak, melenceng Ya, dari nggak topik. apa-apa Ibu. Ini kan diskusi ya Bu. Saat ini kan kita kan lagi perlu kombel gitu ya. Ini kan kombel belajar kita berarti Pak kan. Ya, betul-betul Bu. Yang saya tanyakan, apakah kita nanti mendapat sertifikat? Itu yang perlu Ada saya tanya. insya Allah Ibu. Ada insya Allah. Kita masih ada 3 pertemuan lagi ke depannya ini. Jadi kita insya Allah besok Sabtu Ibu. Sabtu jam 8 pagi. Ya, kalau bisa Bapak Ibu mungkin jam pas kebetulan ngajar ya Bu ya. Jadi silakan hidupin aja Bapak Ibu ya. Simak. Nah, Sabtu malam Minggu, insya Allah terakhir Selasa. Jadi mungkin minggu depannya